Pada suatu hari, ketika ada seorang pemuda yang bernama Hang Tuah, anak Hang Mahmud, mereka bertempat tinggal di Sungai Duyung. Pada saat itu, semua orang di Sungai Duyung mendengar kabar tentang Raja Bintan yang baik dan sopan kepada rakyatnya. Hang Mahmud mendengar kata itu. Hang Mahmud berkata kepada istrinya, Ayo kita pergi ke Bintan, negeri yang besar itu. Apalagi kita ini orang miskin, lebih baik pergi ke Bintan agar lebih mudah mencari pekerjaan. lalu, pada malam harinya, Hang Mahmud bermimpi bulan dari langit. Cahayanya penuh di atas kepala Hang Tua. Hang Mahmud pun terbangun dan mengangkat anaknya serta menciumnya. Seluruh tubuh Hang Tua berbau seperti wangi-wangian. Siang harinya, Hang Mahmud pun menceritakan mimpinya kepada istri dan anaknya. Setelah mendengar kata suaminya, sang merdu pun langsung memandikan dan melulurkan anaknya itu dengan kain, baju, dan ikat kepala serba putih. Lalu sang merdu pun memberi makan Hang Tuah nasi kunyit dan telur ayam. Ibunya juga memanggil para pemuka agama untuk mendoakan keselamatan Hang Tuah. Setelah selesai, dipeluknya lah anaknya itu. Lalu kata Mahmud kepada istrinya, Adapun anak kita ini kita jaga baik-baik, jangan diberi makan jauh-jauh. keesokan harinya, seperti biasa, Hang Tua membelah kayu untuk persediaan. Lalu ada pemberontak yang datang ke tengah pasar. Banyak orang yang mati dan luka-luka. Orang pemilik toko meninggalkan tokonya dan melarikan diri ke kampung. Gemparlah negeri Bintan itu dengan kekacauan di mana-mana. Ada seseorang yang sedang melarikan diri berkata kepada Hang Tua, Hai Hang Tua, hendak mati kau tidak mau masuk ke kampung? Negeri ini memiliki prajurit dan pegawai yang akan membunuh, ia pun akan mati olehnya. saat ia sedang berbicara, ibunya melihat bahwa pemberontak itu menuju Hang Tua sambil menusukkan kerisnya. Hai anakku, cepatlah kau lari ke atas toko. Hang Tua mendengar kata ibunya, ia pun langsung bangkit berdiri dan memegang kapaknya menunggu amarah pemberontak itu. Pemberontak itu datang ke hadapan Hang Tua lalu menikamnya bertubi-tubi. Maka Hang Tua pun melompat dan mengelak dari tikaman orang itu. Hang Tua lalu mengayunkan kapak kepada orang itu, lalu terbelahnya kepala orang itu dan mati. Maka kata seorang anak yang menyaksikan, Dia akan menjadi perwira besar di tanah Melayu ini. terdengarlah berita itu oleh keempat kawannya, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekui. Mereka pun langsung berlari-lari mendapatkan Hang Tua. Apakah benar engkau membunuh pemberontak dengan kapak? Pemberontak itu tidak pantas dibunuh dengan keris, melainkan dengan kampak kayu. Kemudian, karena kejadian itu, Baginda Raja sangat mensyukuri adanya Hang Tuah. Jika ia tidak datang ke istana, pasti ia akan dipanggil sang raja. Maka Tumenggung pun berdiskusi dengan pegawai-pegawai lain yang juga iri hati kepada Hang Tuah. Setelah diskusi itu, datanglah mereka ke hadapan sang raja. Maka saat Baginda sedang duduk di tahtanya bersama para bawahannya, Tumenggung dan segala pegawai-pegawainya datang berlutut dan menyembah sang raja. Hormat tuanku, aku mohon ampun dan berkat. Ada banyak berita tentang pengkhianatan yang disampaikan kepada saya. Berita-berita itu sudah lama saya dengar dari pegawai saya. Hai kalian semua, apa saya telah kalian ketahui? Siapa lagi yang berani selain Hang Tuah itu? Saat pegawai-pegawai hamba memberitahukan hal ini kepada hamba, hamba melihat Sang Tuah sedang berbicara dengan seorang perempuan di istana ini. Hamba takut ia melakukan sesuatu kepada perempuan itu, maka hamba dengan dikawal datang untuk mengawasi mereka. Maka Hang Tuah pun disembunyikan di sebuah hutan oleh bendahara kerajaan. Di pihak lain, Hang Jebat dikantongi oleh raja untuk menggantikan Hang Tuah. Lalu keris Hang Tuah telah dianugerahkan kepada Hang Jebat. Dan Hang Jebat menyangka Hang Tuah telah meninggal karena hukuman mati yang dijatuhkan raja. Kemudian Hang Jebat melakukan pemberontakan kepada raja dan mengambil alih kekuasaan istana. Tidak seorang pun yang bisa melawan Hang Jebat, baik itu pendekar atau panglima yang ada di Malaka. Karena Hang Jebat sudah kebal dengan bantuan keris Hang Tuah, raja terpaksa melarikan diri dan berlindung di rumah bendahara lima. Akhirnya, pada waktu raja menyesal telah membunuh Hang Tuah yang tidak bersalah. Inilah saatnya bendahara memberitahu bahwa Hang Tuah masih hidup. Hang Tuah kemudian telah dipanggil pulang dan ditugaskan untuk membunuh Hang Jebat. Akhirnya, Hang Tuah berhasil merampas keris miliknya dari Hang Jebat setelah 7 hari pertarungan. Lalu Hang Tuah membunuh Hang Jebat. Dalam pertarungan ini, Hang Jebat menjelaskan bahwa
Hang Tuah telah difitnah dan dijatuhi hukuman mati oleh raja. Sedangkan di pihak lain, Hang Tuah membantu raja yang sebelum itu menjatuhkan hukuman tanpa bukti yang kuat.